Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Kamana Putri dengan NIM akhir D002563. Dan di sini saya akan melaporkan tentang laporan praktikum anatomi 22.2 yaitu anatomi dari sistem kardiorespiratori. Jadi langsung saja ke laporan yang pertama, yaitu saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Pertanyaannya, jelaskan sirkulasi foto, jelaskan salah satu gangguan akibat gagal penutupan struktur foto setelah lahir, dan jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Baik, untuk yang pertama, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fetal circulation. Jadi, secara garis besar itu bisa dilihat di gambar sebelah sini. Jadi, pertama, itu dari plasenta. Ini akan masuk ke vena umbilicalis. Dan vena umbilicalis ini tuh akan kaya oleh O2. Kemudian dia akan masuk ke ductus venosus, kemudian ke vena porta hepatica, sebelum akhirnya masuk ke vena cava inferior. Kemudian dari vena cava inferior, dia akan masuk ke atrium dextra, kemudian ke foramen oval. Nah, dari foramen oval nanti baru ke atrium sinistra, kemudian ke ventriculus orbis yang sinister. Nah, dari situ nanti dia baru masuk ke aorta yang di bagian atas sini. Nah, kemudian dari aorta sini, dia akan disebarkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, dia akan kembali ke corong melalui vena cava superior sama yang inferior. Nah, kemudian masuk lagi ke atrium dextra, ventriculus orbis dexter, terus baru ke truncus pulmonal menuju ke ductus arteriosus. Nah, ductus arteriosus ini itu yang kaya akan CO2. Kemudian dia akan masuk ke aorta descendens, arteria cava communis, kemudian arteria umbilicalis, dan masuk ke placenta lagi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada mengenai tetralogy of Fallot. Jadi tetralogy of Fallot ini tuh ada empat, ada apa aja, yaitu yang pertama adalah VSD atau ventricular septal defect. Jadi VSD ini tuh merupakan lubang abnormal pada satu interventricularis gitu. Jadi pada satu interventricularis nanti akan terbentuk lubang sehingga tidak sehingga terdapat kelainan terbentuk dia sebagai bangunan yang sempurna. Yang kedua itu ada pulmonary valve stenosis. Nah, pulmonary valve stenosis ini adalah penyempitan pulmonal valve sehingga darah yang nantinya menuju ke paru-paru itu akan berkurang gitu. Kemudian selanjutnya ada dextroposition of aorta atau of widening the aorta, di mana itu merupakan pergeseran aorta ke kanan dari VSD yang terbentuk lagi. Dan yang terakhir itu ada right ventricular hypertrophy, di mana itu adalah sesuai namanya, dia adalah penebalan atau ventricle kanan karena jantung kanan itu terlalu berat, jadi bisa menyebabkan gagal jantung. Nah, untuk referensi gambarnya bisa dilihat di sebelah sini. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai vaskularisasi dari cor, yaitu arteri dan venanya. Nah, untuk arterinya sendiri, cor ini tuh dia berasal dari aorta ascendens. Dari aorta ascendens dia akan bercabang menjadi arteri coronaria dextra hingga yang coronaria sinistra. Nah, untuk yang arteri coronaria dextra, dia akan membentuk percabangan yang pertama dari ramus longus SA, kemudian ada ramus marginalis dextra, dan juga ramus interventricularis posterioris atau disingkat sebagai PDA. Nah, sedangkan arteri coronaria sinistra bisa dilihat di gambar yang bagian bawah, itu dia akan bercabang menjadi ramus interventricularis anterior dan juga ramus circumflexus sebelum akhirnya yang LAD tadi dia akan menjadi rami lateralis dan yang ramus circumflexus akan menjadi ramus marginalis yang sinistra. Untuk venanya sendiri itu akan ada dua muara, yaitu yang bermuara ke sinus coronarius sama bermuara ke foramina vena cavarum. Yang bermuara ke sinus coronarius itu ada vena cardiaca magna, vena cardiaca media, vena cardiaca posterior, vena oblique atrial sinistra, vena posterior ventriculis sinistra. Sedangkan yang ke foramina venarum cavarum itu adalah si sinus cordis minima. Lalu pelaporan yang kedua yaitu saat musim hujan, bayi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Dia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di menatus nasi. Pertanyaannya ada tiga yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama adalah tentang sinus paranasalis. Jadi sinus paranasalis ini merupakan sekelompok rongga, dia ada di dalam kraniofacial berhubungan dengan pavimasi melalui ostia. Nah, sinus paranasal ini tuh nanti akan berisi udara
dari bagian penapasan rongga hidung ke dalam kranium. Fungsinya itu ada apa aja? Yang pertama, mengurangi berat relatif tengkorak, meningkatkan resonansi suara sebagai penyangga terhadap trauma wajah, menyesuaikan sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung, melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi, berperan dalam perkembangan tubuh juga. Nah, selain itu, di sini tuh kita juga biar bisa mengetahui tentang kayak keluhan seperti sinusitis yang terjadi di sinus maksilaris seringnya. Nah, kenapa kok itu bisa terjadi seringnya di sinus maksilaris? Nanti juga akan kita bahas. Nah, ada apa aja sih sinus di meatus nasi? Itu ada sinus maksilaris, bisa dilihat di sini. Sinus maksilaris, sinus frontalis, sinus sesuai nama oslo. Ini ada sinus etmoidalis, ada yang salah etmoidal anterior dan juga posterior. Sama ada sinus sphenoidalis di bagian sebelah bagian lateral. Kemudian lanjut adalah tentang muara-muara dari sinus paranasalis ini. Jadi sinus paranasalis ini tuh dia dibentuk atau bermuara pada di mana aja sih gitu. Nah, jadi pertama kita harus tahu dulu tentang dinding lateral dari kavernasi. Jadi kavernasi sendiri itu kan terdiri dari tiga os ya. Ada os maxilla, os frontal, sama os nasal. Nah, dari tiga os ini kan nanti akan ada beberapa kartilago juga. Segini di sini ya kartilago-kartilagonya ada kartilago eh, kartilago septinasi, ada profesor kartilago septinasi, kemudian ada kartilago alaris mayor, sama ada kartilago alaris minor. Nah, dari situ nanti dari os dan kartilagonya itu nanti dia akan ada dinding lateral. Jadi di lateral konsonan itu ada tiga lengkungan tulang yang disebut konka. Nah, ada konka apa aja? Itu ada konka nasal superior, media, dan juga inferior. Nah, dari konka-konka tadi itu dia akan membentuk katumasin. Jadi empat saluran darah, ada rasa suspensor epimedalis, meatus nasi superior, media, sama inferior. Nah, eh, dari ruang-ruangan tadi itu akan bermuara si sinus paranasalis tadi. Nah, gimana aja sih? Jadi kalau bisa dirasa sphenoidal tadi akan ada muara dari sinus sphenoidalis. Nah, pada atas yang superior akan ada muara dari selula epimedialis sampai superior. Jadi yang media itu ada pertama itu ada bangunan gula epimedialis. Dan di gula epimedialis ini itu akan membentuk kubah dan menjadi muara dari selula epimedialis yang media yang akan ada cekungan itu namanya hiatus semilunaris di bawah gula etmoidalis itu akan menjadi muara dari sinus maxillaris. Kemudian ada infundibulum etmoidal itu berada di ujung anterior hiatus semilunaris dia akan dimuarai oleh sinus frontalis dan juga selula etmoidalis yang anterior. Kemudian terakhir ada proses ensinotus yang merupakan batas bawah dari hiatus semilunaris. Nah, setelah dari hiatus media ada hiatus yang inferior. Nah, itu ada apa? Itu ada muara dari ductus nasolaris. Jadi ductus nasolaris ini tuh akan mengalirkan air mata dari sarkus konjungtivalis seperti ini. Gitu. Nah, selanjutnya adalah tentang sinus maxillaris. Kenapa sih kok di sinus maxillaris ini tuh bisa terjadi sering terjadi sinusitis gitu. Jadi ini bisa dilihat di sini. Jadi ini adalah yang gambaran satu. Makan ini berisi cairan yang nantinya lama-lama bisa menjadi lendir dan itu menyebabkan sinusitis, gitu, inflamasi sinusitis. Nah, kenapa sih kok bisa? Jadi alasan yang pertama itu karena letak ostiumnya itu tinggi. Jadi ostium atau lubang drainase dari sinus maxillaris ini itu terletak di dinding medial bagian akhir. Nah, jadi karena itu dia itu memaksa lendir mengalir melawan gravitasi kan harusnya yang mengalirnya dari atas ke bawah. Jadi kalau misal silia gagal bekerja, lendirnya bisa mengendap di dasar sinus seperti yang bisa dilihat di sini. Jadi dia akan melawan gravitasi gitu ya. Jadi dia bisa terendap di sini. Kemudian selanjutnya adalah ketergantungan dari silia. Kemudian seperti yang sudah sempat saya sebutkan karena letak lubang keluaran tinggi, kemudian sinus ini uh, 100% bergantung pada pergerakan dari rambut-rambut halus yang ada di situ di sinusnya. Jadi sudah sendiri kan sosial ini ada mendorong untuk arah osum sampai asap dan presiden terus akan surya langsung memiliki substansi. Dan dia karena dia bergantung pada surya, jadi ketergantungan pada surya itu faktor penting juga dalam kenapa sih kok surya ini terjadi di sinus maxillaris. Ini selanjutnya ada faktor odontogenik atau infeksi dari gigi. Jadi dasar sinus maxillaris ini tuh sangat dekat dengan akar gigi molar dan juga premolar bagian atas. Jadi 10-40% dari kasus sinus maxillaris ini juga ada masalah gizi seperti aknes akar atau komplikasi pencabutan gigi. Kemudian sinus maxillaris ini juga merupakan sinus terbesar.
Jadi karena itu dia produksi hampir paling banyak. Jadi udah produksinya paling banyak, dia makin bisa banyak yang menumpuk di situ. Sehingga kombinasi dari tadi yang dia antigravitasi dan kecepatan dengan antar ini, memberikan jadi harus menjadi jenis parameter yang paling rentan terhadap infeksi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.